Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Deris Kamsia Putri dari kelas KID. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait relasi sholat dalam kehidupan untuk memenuhi tugas final dari fikih. Nah, sholat merupakan rukun Islam yang sangat penting, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, aspek spiritual, sholat juga berdampak pada moral, sosial, dan psikologis. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 jenis sholat sunnah, yaitu sholat rawatib, sholat lail, sholat jenazah, sholat gerhana, dan sholat duha. Mari kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama adalah sholat rawatib. Nah, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau qobliyah dan sesudah ba'diyah sholat wajib. Nah, sholat ini berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna dari sholat fardu. Ia menjadi bentuk kecintaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tata cara pelaksanaan sholat rawatib dilaksanakan sebanyak 2-4 rakaat sesuai dengan waktu sholat fardu. Qobliyah dilakukan sebelum sholat fardu, sementara ba'diyah dilaksanakan sesudah sholat fardu. Kemudian, keutamaan dari sholat rawatib, nah, keutamaannya adalah menutup kekurangan sholat wajib, kemudian menambah pahala, mendekatkan diri kepada Allah, serta menjadi perisai dari azab. Kemudian, relevansi dari sholat rawatib ini melatih disiplin, memberi ketenangan, meningkatkan kualitas ibadah, serta menumbuhkan karakter spiritual yang kuat. Sekarang, yang kedua adalah sholat lail. Sholat lail adalah ibadah sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah tidur. Nah, biasanya pada sepertiga malam terakhir. Sholat ini menjadi momen istimewa untuk bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dianjurkan untuk memperoleh pengampunan dan ketenangan batin. Nah, tata cara pelaksanaan sholat lail dilaksanakan minimal 2 rakaat dan bisa ditambah sesuai kemampuan dan diakhiri dengan sholat witir. Kemudian, keutamaan sholat lail, ia dapat menghapuskan dosa, memperkuat iman, dan lebih dikabulkan doa dan menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, relevansi dari sholat lail ini dapat membentuk disiplin spiritual, ketenangan jiwa, kebiasaan positif, serta meningkatkan kualitas hidup dan ibadah. Nah, yang ketiga adalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat tanpa ruku dan sujud yang dilakukan untuk mendoakan orang muslim yang telah wafat, termasuk sunnah kifayah. Sholat ini menunjukkan kepedulian dan solidaritas sosial. Tujuannya memohonkan ampun dan rahmat untuk si mayit. Nah, tata cara pelaksanaan dari sholat mayat dilakukan dengan 4 takbir, masing-masing diikuti dengan doa tertentu, lalu diakhiri dengan salam. Ini dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian, keutamaan dari sholat jenazah mendapat pahala besar, mempererat empati sosial, dan mengingatkan akan kematian serta kehidupan di akhirat. Kemudian, relevansi dari sholat jenazah ini sendiri, ini dapat mendidik kepedulian, rasa syukur, tanggung jawab sosial, dan kesiapan menghadapi kematian dengan ikhlas. Nah, yang keempat adalah sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari atau bulan. Tujuannya untuk mengingat kebesaran Allah dan memperbanyak doa serta istighfar. Sholat ini menjadi simbol ketaatan dan pengingat hari kiamat. Nah, kemudian tata cara pelaksanaan sholat gerhana dikerjakan 2 rakaat. Nah, setiap rakaatnya dengan 2 kali ruku, dibarengi bacaan surah panjang dan doa khusus. Kemudian keutamaan dari sholat gerhana dapat menghapus dosa, memperbanyak pahala, mengingat kekuasaan Allah, dan mengajarkan refleksi spiritual. Relevansi dari sholat gerhana dapat menumbuhkan sikap tawakal, disiplin, empati sosial, dan memperkuat kesadaran akan keterbatasan manusia.
Nah, yang kelima adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari setelah matahari terbit hingga sebelum zuhur. Ibadah ini sangat dianjurkan karena menjadi sarana untuk membuka rezeki dan ampunan. Ia juga menanamkan rasa syukur serta awal hari yang penuh berkah. Nah, tata caranya dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Bacaan surah bebas, namun disyaratkan surah Asy-Syams atau Ad-Duha. Nah, keutamaan dari sholat duha ini menghapuskan dosa, membuka pintu rezeki, menenangkan hati, dan memberi pahala sedekah bagi setiap persendian tubuh. Kemudian, relevansi dari sholat duha ini dapat meningkatkan produktivitas, rasa syukur, disiplin waktu, serta menjaga keseimbangan spiritual dan emosional. Saya terkait 5 sholat sunnah tadi. Jadi kesimpulannya adalah sholat bukan hanya ibadah wajib, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang luas. Sholat rawatib, jenazah, lail, gerhana, dan duha masing-masing memberikan kontribusi dalam membentuk karakter dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Pelaksanaan rutin sholat sunnah akan memperkaya jiwa dan meningkatkan kualitas hidup. Oke teman-teman, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan saya pribadi. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.